Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita belajar bahasa Indonesia bersama Bu Undari. Materi kita melanjutkan materi yang lalu, yaitu tentang ringkasan, penyimpulan, dan tanggapan berita. Ya. Di LKPD sudah Bu Un sajikan sebuah berita. Baca lebih dahulu dengan saksama ya. Tentang update corona terbaru, Daerah Istimewa Yogyakarta, 5 pasien positif COVID-19 masih anak-anak, total kasus baru 23. Berita ini tayang di tribunjogja.com pada hari Sabtu 25 Juli 2020. Kita baca dulu ya. Update corona di Daerah Istimewa Yogyakarta terbaru dari hari ini tercatat total kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 519 kasus. Jumlah kasus virus corona di Daerah Istimewa Yogyakarta secara total tersebut berdasarkan laporan Pemda DIY setelah terjadi penambahan 23 kasus baru positif COVID-19 per Jumat 23 ini tanggal 23 bulan 7 2020 petang. Dari 23 kasus terbaru tersebut, 5 pasien diantaranya tercatat masih anak-anak dengan usia balita hingga 16 tahun. Sisanya merupakan pasien usia dewasa hingga orang tua. Adapun riwayat 23 pasien baru tersebut diantaranya masih dari screening karyawan kesehatan, kontak kasus positif, dan sejumlah diantaranya masih dalam penelusuran. Berikut penjelasan Pemda DIY seputar update data virus corona hari ini di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penambahan kasus baru terkonfirmasi positif COVID-19 di wilayah DIY kembali mengalami lonjakan pada Jumat 23 Juli 2020. Pemda DIY mengumumkan 23 kasus baru positif COVID-19 berdasarkan hasil pemeriksaan 1.349 sampel di laboratorium yang ada di DIY. Paragraf 2. Dengan penambahan tersebut, kini total kasus positif virus corona di DIY menjadi sebanyak 519 kasus. Juru bicara Pemda DIY untuk penanganan COVID-19, Berti Murtiningsih, mengatakan kasus baru tercatat sebagai kasus 501523. Tingginya temuan kasus positif COVID-19 kali ini, disebutkan Berti, masih terkait dengan gencarnya pelaksanaan swab massal di kabupaten kota di DIY. Dari temuan 23 kasus ini, sebagian besar tidak bergejala atau OTG, orang tanpa gejala, ungkap Berti, Jumat 24 Juli 2020. Ia mengatakan bahwa isolasi pasien virus corona yang notabene adalah OTG tidak semuanya dirawat di rumah sakit rujukan. Berti mencontohkan kondisi di Bantul, OTG dirawat di rumah sakit lapangan dan bukan di rumah sakit rujukan. Rumah sakit lapangan didirikan dalam kondisi darurat untuk penguatan pelayanan rujukan. Nah, ini beritanya. Sekarang kita akan menganalisisnya. Berdasarkan berita tersebut, buatlah A. ringkasan berita, B. simpulan, dan tanggapan. Bagaimana membuat ringkasan, bagaimana membuat simpulan, dan tanggapan berita? Simak penjelasan Bu Un berikut. Ringkasan berita. Apa itu ringkasan? Ambillah kalimat utama paragraf 1 dan kalimat utama paragraf 2, lalu digabungkan. Kita lihat beritanya terlebih dahulu. Ini ada 2 paragraf, kemudian kalimat utamanya ada di awal paragraf. Ini juga ada di awal paragraf. Jumlah kasus virus corona di Daerah Istimewa Yogyakarta secara total berdasarkan laporan Pemda DIY telah terjadi penambahan 23 kasus baru positif COVID Jumat, sehingga totalnya menjadi 519 kasus. Dari kalimat utama paragraf 1 dan kalimat utama di paragraf 2 kemudian digabungkan. Itu menjadi sebuah ringkasan berita. Jadi ringkasan berita dalam berita tersebut adalah
jumlah kasus virus corona di daerah istimewa Yogyakarta secara total berdasarkan laporan Pemda DIY setelah terjadi penambahan 23 kasus baru positif COVID-19 per Jumat 23 Juli 2020 petang, sehingga total menjadi 519 kasus. Itu ringkasan beritanya, bahwa terjadi jumlah penambahan kasus pada hari Jumat dan total menjadi 519 kasus. Kemudian simpulan berita. Kalau kita membuat simpulan, itu memuat pokok-pokok informasi. Ingat, pokok-pokok informasi itu ada 5W1H. Tetapi kalau untuk simpulan, kita ambil pokok yang paling penting, yaitu apa peristiwanya, kemudian di mana dan kapan. 3 unsur tersebut kita jadikan simpulan isi berita. Contoh seperti ini. Berita tersebut menginformasikan tentang apa? Tentang penambahan jumlah kasus virus corona. Di mana? Di daerah istimewa Yogyakarta. Kapan? Jumat 23 Juli 2020 petang. Ini sudah cukup mewakili untuk simpulan isi berita. Lanjut, tanggapan berita. Tanggapan itu sambutan terhadap suatu berita. Isinya berupa kritik dan komentar. Contohnya, informasi berita yang disampaikan cukup jelas. Sebagai pembaca mudah memahami informasi karena disajikan data yang akurat tentang penambahan kasus corona. Nah, demikian tadi penjelasan Bu Un tentang ringkasan, simpulan, dan tanggapan berita. Jangan lupa kerjakan LKPD-nya. Lebih dulu simak video ini, kemudian kerjakan LKPD. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan semangat selalu untuk melakukan pembelajaran daring. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.